Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam online lectures dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi FEBI Yayan Pekalongan, dan pada pekan ini kita akan membahas jaringan atau network dan perilaku ekonomi. Ada 3 hal yang akan didiskusikan. Yang pertama adalah jenis-jenis jaringan, kemudian yang kedua adalah fungsi jaringan, dan yang ketiga dampak jaringan terhadap tindakan ekonomi. Jadi ada 3 hal. Kita mulai dari yang pertama. Kita membuat ilustrasi, misalnya ada mahasiswa yang bernama Ahmad misalnya, kemudian yang ini adalah Zaid. Ahmad dan Zaid ini 2 orang yang melakukan aktivitasnya bersama-sama. Berangkat ke kampus bareng, mengerjakan tugas kampus juga selalu bekerja sama, bahkan hal-hal lain yang sifatnya ringan-ringan seperti makan, main, ataupun aktivitas yang lain-lain mereka melakukan bersama-sama. Nah, ketika setiap individu ini melakukan interaksi, melakukan hubungan sosial dengan orang lain, maka interaksi tersebut akan menghasilkan suatu jaringan sosial. Jadi interaksi antara Ahmad dan Zaid, hubungan antara Zaid dan Ahmad ini dapat menghasilkan jaringan sosial. 2 orang ini akhirnya kemudian ibaratnya telah menyatu, karena dalam berbagai aktivitas mereka selalu mengerjakannya bersama-sama. Di situ ada Ahmad, di sana pula ada Zaid. Nah, jaringan tersebut terbentuk dikarenakan adanya hubungan yang memunculkan trust. Trust kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mengapa si Ahmad ini mau untuk melakukan aktivitasnya dengan Zaid? Ya, karena Ahmad bisa dipercaya oleh Zaid, demikian pula sebaliknya. Nah, mengapa trust itu muncul? Karena sudah ada jaringan. Mengapa jaringan itu ada? Ya karena sudah didahului dengan hubungan sosial. Misalnya ada sebuah pertanyaan, apa alasan pedagang tradisional membolehkan pelanggan untuk berhutang? Mengapa demikian? Karena pedagang tersebut sudah percaya terhadap pelanggan. Mengapa muncul kepercayaan terhadap pelanggan? Karena di antara pedagang dan pelanggan sudah ada jaringan sosial. Mengapa jaringan itu muncul? Karena didahului adanya hubungan. Oleh karenanya, tidak mungkin seorang pedagang membolehkan pembeli yang baru kali itu datang untuk berbelanja untuk berhutang. Ini siapa namanya, orang mana, bagaimana perilakunya, dan seterusnya. Pedagang tidak tahu. Nah, karena tidak tahu, akan sangat kecil kemungkinan pedagang ini membolehkan pembeli tersebut untuk berhutang. Lain halnya kalau kemudian di antara pedagang dan pembeli tersebut atau pelanggan tersebut sudah terbangun hubungan, sudah terbangun jaringan, ya, 2 komponen ini sudah menyatu dalam interaksi sosial yang kemudian membentuk jaringan. Nah, ini yang disebut dengan jaringan mikro antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi ini adalah yang bersifat personal, individual, yang disebut dengan jaringan mikro. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, hubungan antara Ahmad dan Zaid. Ya, hubungan antara 2 orang ini, Ahmad dan Zaid ini, terkadang terbentuk atau terjadi dalam suatu ikatan yang lebih luas.
misalnya di sebuah organisasi, di sebuah komunitas, di sebuah lembaga baik itu formal maupun non formal. Dan tentu di dalam komunitas atau organisasi itu juga ada orang lain, taruhlah Siti dan Maisar atau Zainab dan Sarah gitu ya. Zainab dan Sarah. Nah, Zainab dan Sarah pun juga melakukan interaksi. Kemudian 4 orang ini dalam organisasi tersebut juga melakukan interaksi, melakukan hubungan sosial. Jadi seperti tadi yang disinggung, interaksi sosial antara satu orang dengan orang yang lain terkadang dilakukan dalam suatu lingkungan sosial, lingkungan sosial atau dalam kelompok sosial, misalnya sebuah organisasi. Taruhlah lingkaran yang berwarna kuning ini adalah sebuah organisasi. Nah, keberadaan organisasi turut mempengaruhi bagaimana interaksi mereka ini, interaksi antar satu orang dengan orang yang lain, ini nanti akan terbentuk. Semakin kuat daya ikat organisasi tersebut, maka semakin besar pengaruhnya. Karena kita di wilayah Pantura, taruhlah ini adalah lingkungan sosial dari sebuah organisasi Nahdlatul Ulama atau NU misalnya, ya, untuk memudahkan membuat contoh. Nah, misalnya si Ahmad ini membuat atau memproduksi air minum merek Santri. Kemudian Sarah membuat atau memproduksi sarung merek Aswaja. Kemudian Zainab, ya ini tadi Sarah, ini Zainab memproduksi peci dengan merek NU. Nah, karena Zaid ini adalah anggota NU ya, dengan daya ikat organisasi yang kuat ya, atau keterlibatannya dalam organisasi NU ini sangat kuat, maka produk-produk yang dihasilkan oleh anggota yang lain ini kemudian menjadi pilihan utama bagi Zaid. Kalau minum ya, membutuhkan air mineral, dia membelinya dari Ahmad ya, dengan merek Santri, sarung membelinya dari siapa ini tadi, Sarah ya. Kemudian dari Zainab dia membeli pecinya. Karena apa? Karena ada keterkaitan dengan organisasi di mana dia ikut atau aktif di dalamnya. Semakin kuat daya ikatnya, maka akan semakin besar pengaruhnya. Nah, lain halnya ketika Zaid ini berada di suatu organisasi dengan daya ikat yang lemah, maka dia seolah tidak mempunyai ikatan untuk membeli atau mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan dari orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Ya. Mungkin mahasiswa juga sudah mengikuti berbagai jenis organisasi, organisasi intra, ekstra, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan seterusnya. Dan mungkin daya ikat keterlibatan saudara dalam setiap organisasi yang saudara ikuti, daya ikatnya berlainan. Sehingga keterikatan saudara dengan beberapa organisasi tersebut juga berlainan. Nah, ini yang disebut dengan jaringan meso, di mana jaringan tersebut terbentuk dalam sebuah lingkungan sosial atau dalam kelompok sosial. Baik, kemudian yang ketiga, nah organisasi, interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, ya, ini yang disebut nanti dengan jaringan makro ya. Taruhlah di sini ada warga negara Indonesia yang melakukan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian di tempat lain ini juga ada interaksi antara penduduk di negara Malaysia. Ya. Ini ada Upin, ada Ipin, dan beberapa nama yang lain. Nah, interaksi antara satu orang dengan orang yang lain di negara yang berbeda ini juga turut dipengaruhi ya, oleh jaringan yang terbentuk di antara dua negara ini. Kalau tidak ada hubungan,
Misalnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia tentu polanya berbeda. Kalau ada hubungan bilateral lebih mudah, tetapi kalau tidak ada hubungan bilateral maka akan menyulitkan interaksi ya, antara satu orang dengan orang yang lain di dua negara yang berbeda ini. Sehingga kemudian jaringannya tidak terbangun dengan baik. Kecuali kalau misalnya antara Indonesia dan Malaysia ini membangun suatu jaringan, membangun suatu koneksi, membangun suatu hubungan, maka hubungan antara orang-orang yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia tentu akan lebih mudah, dan bentuknya, volumenya, dimensinya akan berbeda kalau misalnya di antara dua negara tersebut tidak membangun sebuah jaringan. Nah, jadi dalam bahasa yang lain, interaksi sosial juga melibatkan satu orang di kelompok X dan orang lain di kelompok Y. Keberadaan kelompok tersebut turut membentuk bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Jadi kalau menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Malaysia akan turut membentuk bagaimana perilaku ekonomi misalnya antara Zaid dengan si warga negara yang ada di Malaysia. Ini yang disebut dengan jaringan makro. Ini bagian yang pertama dari network atau jaringan dalam tindakan ekonomi. Nanti akan kita lanjutkan pada part yang kedua.